Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammad amma ba'du. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan teori limit Syahrur. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Mas Syafiq Mubarak. Waktu dan tempat saya persilakan. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu ada biografi Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Taib Syahrul. Beliau lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus. Beliau menempuh studi di lembaga Abdurrahman Al-Kawakibi yaitu di Damaskus. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan menengahnya di tahun 1957. Beliau melanjutkan studinya ke Moskow, Rusia. Kemudian pada tahun 1900. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemikiran dan dasar teoritis bisa dijelaskan oleh Mas Muhammad Fikri. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul adalah pemikir Islam kontemporer asal Suriah yang menonjol dengan pendekatan rasional linguistik terhadap Al-Quran. Salah satu sumbangsi pentingnya adalah teori batas atau Nazariyat Al-Hud yang bertujuan mereformasi hukum Islam agar lebih kontekstual, fleksibel, dan rasional, namun tetap berakar pada teks suci. Pemikiran Muhammad Syahrul yang pertama yaitu dasar teoritis teori limit, yaitu Syahrul menekankan bahwa dalam Al-Quran terdapat batas minimal atau yang disebut al-had al-adna dan batas maksimal yang disebut al-had al-a'la dalam setiap perintah atau larangan hukum. Kemudian yang kedua, prinsip utama teori limit. Di sini ada 3 prinsip utama teori limit ini, yaitu yang pertama al-had al-adna, batas bawah, ketentuan minimal yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua al-had al-a'la, batas atas, ketentuan maksimal yang tidak boleh dilampaui. Kemudian yang terakhir mantik al-mubah, wilayah istihad yang legal dan terbuka di antara kedua batas tersebut. Dengan ini Syahrul memaknai hukum Islam bukan sebagai satu keputusan tunggal, melainkan sebagai zona atau fleksibel yang dibatasi oleh teks. Yang ketiga, aplikasi teori limit dalam hukum Islam. Berikut beberapa contoh aplikasi teori ini. Salah satunya yaitu dari bidang poligami. Kemudian ayat kuncinya Quran Surat An-Nisa ayat 4, batas minimalnya 1 istri, batas maksimalnya 4 istri dengan syarat yatim. Implikasinya di sini istihad dibatasi antara 1 sampai 4 istri. Konteks sosial berperan penting. Kemudian yang keempat, tujuan dan kontribusi metodologis. Teori ini berusaha menjembatani antara kesucian teks wahyu dan fleksibilitas sosial. Beberapa kontribusi utamanya, yang pertama, reformasi hukum Islam. Yang kedua, paradigma baru hudud. Yang ketiga, maqasid syariah kontekstual. Kemudian yang terakhir, kritik terhadap teori tafsir. Beberapa kritik diarahkan padanya antara lain, yang pertama, mengabaikan sunnah. Yang kedua, pendekatan terlalu matematis. Yang ketiga, potensi relativisme. Meski demikian, gagasan Syahrul tetap penting untuk dibaca ulang sebagai tawaran alternatif metodologi hukum Islam kontemporer. Mungkin itu saja materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Kutsi.
Baik, terima kasih Mas Fikri atas penjelasannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk kesimpulan. Nah, jadi Muhammad Syahrur merupakan ulama intelektual Muslim yang memiliki teori batas, yang itu nanti juga akan masih ada cabang-cabangnya juga. Lalu di sini saya akan membacakan kesimpulan. Ya. Jadi Muhammad Syahrur menawarkan teori limit yang digambarkan sebagai perintah Allah yang diekspresikan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memberikan batas minimal dan batas maksimal bagi seluruh perbuatan manusia. Terdapat 6 bentuk teori batas Muhammad Syahrur yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis dengan perincian sebagai berikut. Halah had al-adna, halat had al-a'la, halah had al-a'la wal adna ma'an. Yang keempat, halah al-mustaqim. Yang kelima, al-had al-a'la duna al-mamas bi al-had al-adna abadan. Posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Dan yang terakhir adalah halah had al-a'la mujab mughlaq la yajuz tajawuzuhu wa al-had al-adna salib yajuz tajawuzuhu. Posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif. Walaupun begitu, banyak yang mengkritik tentang teori ini atau pemikiran dari Muhammad Syahrur. Walaupun begitu, masih banyak teori-teori yang lain. Nah, tergantung kita yang memakainya, gitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya moderator. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi irfa maqamu